semuanya. Oke, bagus anak ibu ya. Mari tetap kita menjaga kesehatan dari situasi pada saat ini dengan cara apa? Makan masker kalau keluar dari rumah, cuci tangan sesering mungkin, makan makanan sehat, dan olahraga secara teratur. Oke anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasanya kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya anak ibu, ibu pimpin aja doanya ya. Mari kita berdoa sejenak. Doa dimulai. Amin. Oke anak ibu, pembelajaran kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 30 September tahun 2020 ya, yaitu masih tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 ya anak ibu ya. Nah, pada pembelajaran kita ini dan untuk hari ini anak-anak ibu belajar tentang persatuan. Nah, untuk menjaga persatuan ini anak ibu, bukan hanya ibu, bukan hanya kamu, bukan hanya SD Sudirejo ini, bukan hanya Desa Sudirejo ini, tapi seluruh rakyat Indonesia. Ya anak ibu, kenapa? Karena pada pembelajaran kita sebelumnya, ya anak ibu ya, kita sudah belajar tentang proklamasi. Nah, proklamasi itu anak ibu wujud atau hasil dari persatuan. Nah, proklamasi itu tonggak dari kemerdekaan. Nah, itu ya anak ibu. Jadi, yang sudah kita nikmati sampai sekarang ini, dan mudah-mudahan itu yang kita harapkan seterusnya, dari manfaat kemerdekaan ini salah satu adalah kebebasan. Kebebasan apa dalam hal apa anak ibu? Kebebasan belajar, kebebasan meraih cita-cita, kebebasan dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas kita setiap hari. Nah, itu yang kita nikmati sampai sekarang ini. Nah, tujuan pelajaran kita pada hari ini anak ibu, setelah nanti kamu belajar tentang pelajaran kita hari ini, maka kamu sudah mampu menerapkan persatuan itu di dalam kehidupanmu sehari-hari dimanapun kamu berada. Ya, oke anak ibu. Nah, coba anak ibu perhatikan apa yang sudah ibu tampilkan di layar, ya anak ibu ya. Nah, di sini ada gambar ya, gambar yang pertama, dan itu tadi sama juga tema kita masih tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, yang kedua anak ibu, di sini ada gambar teks proklamasi dan ada salah satu tokoh. Ya, ada salah satu tokoh ya di sini. Nah, ibu bertanya anak ibu. Nah, ini ibu bertanya ya. Pertanyaan yang pertama anak ibu. Nah, setelah kamu ini perhatikan teksnya ini anak ibu. Siapa yang bisa anak ibu di dalam teks ini mana kata baku yang tidak benar penulisannya? Ayo anak ibu. Di mananya kata apa itu? Nah, ini anak ibu. Di sini dia DLL. Ya, DLL. Nah, itu kata baku yang tidak benar penulisannya. Yang penulisannya sebenarnya adalah ini dan, penulisannya ya harus dan. Kemudian lain-lain, jangan disingkat seperti ini. Ya anak ibu ya. Nah, ini ada teks anak ibu ya. Ada teks tentang BM Bian dan naskah asli proklamasi. Nah, ini juga ibu kasih waktu 2 menit untuk membacanya anak ibu. Coba anak ibu baca ya, dalam hati aja. Ada latihan sini. Peta pikiran anak ibu. Ini, nah, membuat peta pikiran dengan memakai kata baku apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita menuliskan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks, ini ya, pertanyaan-pertanyaan atau informasi-informasi penting dari teks, kita buat pertanyaannya dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak ibu, seperti yang kemarin sudah dijelaskan, kita harus ini siapkan bahan. Anak ibu udah bawa, yaitu kertas, karton, kemudian kertas berwarna dan lem serta gunting, ya, lem serta gunting. Nah, perhatikan anak ibu, udah ambil semua bahan-bahannya, udah ambil semua anak ibu, coba ya. Berwarna tadi anak ibu, supaya cantik ujung-ujungnya potongkan aja ya, potongkan sama gunting, bentuk ya. Itu sesuai dengan selera anak ibu masing-masing ya, sesuai dengan selera anak ibu masing-masing. Oke, udah kayak gini anak ibu. Nah, yang kamu persiapkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak ibu. 7 yang di tengah, bedakan warnanya anak ibu ya. Nah, sesuai selera. Nah, oke anak ibu, potong pun dulu itu ya. Kemudian kalau sudah siap, dilem anak ibu ya.
dilemkan di kertas karton berwarna tadi ya anak ibu. Supaya cantik ujung-ujungnya potongkan aja ya, potongkan sama gunting. Bentuk ya itu sesuai dengan selera anak ibu masing-masing ya, sesuai dengan selera anak ibu masing-masing. Oke, udah kayak gini anak ibu. Nah, yang kamu persiapkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak ibu. 7 yang di tengah, bedakan warnanya anak ibu ya. Nah, sesuai selera. Nah, oke anak ibu, potong pun dulu itu ya. Kemudian kalau sudah siap, dilem anak ibu ya, dilemkan di kertas karton. Udah matikan. Nah, ibu sudah ibu tempel kertas-kertas yang kita potong tadi ya. Nampak? Nah, ini anak ibu, nampak kan? Nah, kalau sudah kamu tempel anak ibu, masing-masing di kertas yang kamu potong itu tuliskan dulu kata baku apa, bagaimana, di mana, mengapa, siapa, dan kapan. Kemudian yang di tengah itu tuliskan BM dia dan teks proklamasi. Oke anak ibu, masih dengar ibu kan? Nah, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang coba anak-anak ibu baca manfaat hewan dan tumbuhan berdasarkan habitatnya. Oke anak-anak ibu. Nah, jadi secara umum di sini ya, tumbuhan beruntas ini atau tumbuhan semak ya, tumbuhan semak ini adalah hidupnya di darat. Tumbuhan beruntas ini manfaatnya itu kebanyakan orang memakai sebagai pagar ya, sebagai pagar di halaman rumah. Nah, kemudian anak ibu kita lihat hewan, ini tadi tumbuhan. Ini di sini ada gambar hewan keong ya, keong. Nah, habitatnya ini anak ibu ini keong sawah. Berarti kalau keong sawah berarti habitatnya di sawah atau di air ya, di air yang apa namanya itu yang tanahnya lembek ya. Kemudian ini manfaat dari hewan ini atau keong sawah ini adalah untuk memakan lumut-lumut yang melayang di air ya, yang melayang di air. Ini rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Dia membersihkan itu pasti dia makan. Ya, anak ibu ya. Ibu ulang ya anak ibu. Ya, secara umum manfaat dari tumbuhan itu bisa sebagai bahan pangan dan bahan sandang. Ya, bahan pangan itu bisa bahan makanan. Misalnya daging, dari tumbuhan ya. Misalnya daun, buah, ya itu ya anak ibu. Kalau dari hewan, ya secara umumnya itu bisa juga sebagai pangan dan sandang. Pangannya di situ anak ibu sebagai bahan makanan dari hewan bisa seperti daging, susu dan telur. Ya, itu ya anak ibu. Coba perhatikan sekelilingmu, ya. Hewan apa yang kamu nampak di situ dan tumbuhan apa yang nampak? Ada hewan yang kamu nampak? Nah, hewan apa itu anak ibu? Kucing. Hewan apa lagi Anissa? Semut bu. Oke, terima kasih. Nah, tumbuhan yang kamu nampak apa anak ibu? Depan rumah saya ada bunga bu. Oh, bagus sekali ya. Nah, sudah kamu nampak hewan, sudah kamu nampak tumbuhan. Hewan yang kamu nampak tadi apalah, gitu ya kan? Hewan yang kamu nampak tadi itu tuliskan namanya di situ. Baru kemudian habitatnya itu tempat tinggalnya di mana? Apakah di air, di darat, di udara? Kalau di rumah berarti di darat ya bu? Iya, di darat aku. Nah, kemudian anak ibu di sebelah kanannya, kolom yang di sebelah kanannya itu manfaat bagi manusia. Di dekat rumah saya ada lembu bu. Oh, di dekat rumahmu ada lembu. Iya bu. Oh, apa fungsinya? Habitatnya dulu. Habitat dari lembu ini apa habitatnya? Dia tinggal di darat bu. Ya, bagus sekali anakku jawabannya. Nah, jadi manfaat lembu itu bagi manusia apa anakku? Bisa dimakan dagingnya bu. Apa lagi? Susunya. Oh, bisa diminum
Iya Bu. Kemudian? Kulitnya juga bisa disayur Bu. Oh iya ya, kulitnya bisa disayur. Apa lagi nakku? Bisa dijual Bu, dapat uang. Oh, boleh dijual. Hebat sekali ya jawaban-jawaban kalian ya. Terima kasih ya anak-anak ibu. Iya. Ada lagi? Nah, tumbuhan nakku, tumbuhan, hewan. Sudah tadi. Sekarang tumbuhan. Apa tadi yang kamu lihat nakku? Bunga. Bunga. Ya. Habitat bunga itu apa? Atau di mana? Di darat. Di darat, darat. Bu. Nah, manfaat bunga itu bagi manusia apa nakku? Untuk memperindah Bu. Satu, untuk memperindah. Apa Kedua, lagi ya Bu? Untuk hiasan. untuk hiasan. Mengeluarkan oksigen Bu, supaya teduh. Oh, bagus sekali untuk mengeluarkan oksigen supaya kita juga bisa bernapas. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Oke, anak ibu. Oke, anak ibu, ya. Coba amati kedua gambar tersebut, anak ibu. Nah, kamu nampak di gambar yang pertama apa, anak ibu? Petani. Nah, petani, ya kan? Nah, yang kedua gambar apa, anak ibu? Anak sekolah Bu. Nah, anak sekolah. Nah, kalau kita lihat kedua gambar ini kan anak ibu, berbeda kan? Iya. Berbeda. Nah, sekarang karena kita tadi bicara mengenai makna kemerdekaan anak ibu. Nah, makna kemerdekaan terhadap kedua gambar ini apa anak ibu? Kita sudah bisa bebas belajar Bu. Di situ kan ada orang belajar Bu. Bagus sekali ya, ada orang belajar. Kemudian ada orang bertani. Bertani. Ada Pak Petani Bu di situ Bu. Petani, ya. Berarti kita bebas melakukan setiap kegiatan. Ada petani bebas dia melakukan pekerjaannya sebagai Petani. sebagai siswa bebas juga dalam hal Belajar. Ya, nah, itulah makna-makna yang kita rasakan sampai sekarang ini dari makna kemerdekaan. Oke anak ibu, selanjutnya pembelajaran kita adalah ada evaluasi. Oke anak ibu, nah sampai di sini sebagai refleksi bagi anak ibu, apa yang kamu pahami tentang pelajaran kita ini? Apa yang sudah kamu pahami tentang pelajaran kita hari ini? Sebagai kesimpulan dari semua pembelajaran kita pada hari ini, ada evaluasi yang akan ibu berikan, ya. Ibu kirimkan nanti melalui WA group, dan sekarang juga kalian mengerjakannya dan mengirimkan jawaban tersebut. Jawabannya aja kan ibu, nggak usah soalnya. Jawabannya saja ditulis, baru dikirimkan ke ibu secara pribadi, ya, supaya jawabanmu tidak kelihatan kepada temanmu yang lain. Oke anak ibu? Iya Bu. Iya Bu. Nah, terima kasih ya anak ibu. Selamat siang. Terima kasih kembali Bu.